mari kita melihat artikel yang ketiga. Benarkah ada kubu keadilan dan kubu sejahtera di PKS? Saya tumbuh di PKS jauh sebelum organisasi ini jadi partai ya, dan mengenal betul karakter partai ini. Tidak ada isu-isu seperti ini. Di situ masih Partai Keadilan. Iya, sebelum waktu keadilan, waktu masih disebut sebagai kelompok tarbiyah gitu ya. Tidak ada isu-isu yang terkait dengan itu. Yang ada itu begini. Ini ada komunitas kelompok aktivis dakwah. Oke. Bergerak di kampus-kampus selama ini. Tiba-tiba reformasi datang dan mereka pindah jadi partai politik. Partai politik ini punya sifat organisasi yang berbeda. Tuntutannya juga beda-beda. Iya kan? Nah, sifat partai sifat sebagai organisasi dakwah ini juga beda-beda. Jadi ini kalau mau digabung, ini tidak gampang penggabungannya. Nah, proses penggabungan ini itu melahirkan ketegangan. Ini melahirkan ketegangan, pasti saya mengerti dengan baik itu. Karena itu saya menulis pengantar di bukunya Pak Burhanuddin Muhtadi. Yang terjadi ini bukan faksi keadilan, faksi kesejahteraan. Yang terjadi ini orang-orang sedang belajar, responnya terhadap situasi yang beda-beda. Oke. Sudah cukup terjawab ya. Berapa sih Pak Harto? Apa? Maharnya berapa? Gak ada. Saya kira dalam politik kita lebih banyak mendengarkan rumors ketimbang melihat fakta. Itu saya kira lebih banyak gitu ya. Alhamdulillah saya rasa koalisi ini kompak ya. Okay. Dan saya kira Anda bisa merasakan aura kekompakannya itu gitu ya. Biasanya kekompakan seperti ini lebih karena ada orang yang mampu menjadi unsur sebagai pembangun tim. Oke, siapa di sini dalam hal ini pembangun timnya? Saya harus mengatakannya, Pak Prabowo hebat dalam hal itu. Ini bukan karena Anda koalisi di dalam Pak Prabowo dan Pak Prabowo jadi presiden gitu, terus muji-muji Pak Prabowo gitu. Sejak kita mulai bergabung di dalam koalisi ini dan beliau interaksi kita mulai banyak, terasa bahwa kemampuan beliau membangun tim itu memang kuat. Artinya kalau sekarang kita bisa mengerti kalau anak-anak buahnya dulu di Kopassus itu cinta benar dengan beliau, saya kira memang ada alasannya karena kemampuan dia membangun tim itu bagus. Okay. Dan saya kira ini yang bisa membuat, ini kan kalau Anda lihat koalisi yang sekarang ini kan adalah koalisi yang sama dengan yang sekarang dengan Pak SBY, -1 + 1, minus PKB plus Gerindra. Cuma newcomer ini langsung jadi leader, ya kan? Tapi bisa diterima. Dan yang menarik dalam hal ini menurut saya adalah Golkar. Bisa tidak dapat posisi capres, bisa tidak dapat posisi cawapres. Menariknya? Tapi mau bergabung, padahal dia partai nomor 2. Saya harus bilang bahwa Pak ARB mengambil keputusan yang luar biasa. Dalam pengertian begini, ini ada kelapangan dada, ada kerendahan hati, dan saya kira kan seperti Demokrat kan dia bisa memilih untuk netral. Iya kan? Misalnya Golkar merasa bahwa dia tidak punya kartu yang cukup untuk ikut pilpres misalnya, dia kan juga bisa memilih kalau sekedar mempertahankan gengsi untuk juga netral, iya kan? Tapi dia memilih bergabung, memilih partai yang nomornya 3, yaitu Gerindra. Dengan kerendahan hati, dengan kelapangan dada, apalagi pakai istikharah. Saya harus mengencungkan jempol buat Pak Ical. Baik, sebelum memutuskan koalisi dengan yang ini, kenapa enggak yang sana? Apa gitu? Itu yang membuat Anda yakin bergabung dengan koalisi yang ini? Anda kalau melihat PKS itu lihat dulu mekanismenya. Mekanisme pengambilan keputusan politiknya. Jadi begitu selesai pencoblosan, kita memulai komunikasi politik dengan berbagai pihak. Oke. Ya kan? Setelah itu hasil komunikasi politik ini dibawa ke dalam Majelis Syuro, diceritakan kepada mereka semuanya komunikasi politiknya. Saat Helmi bertemu dengan Pak Abu Rizal Bakri, bertemu dengan Pak Prabowo juga, bertemu dengan banyak pihak. Saya juga bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Abu Rizal Bakri, bertemu dengan Pak Wiranto. Banyak pihak kita saling bertemu berkomunikasi. Hasil komunikasi ini semuanya kita bawa. Kok dengan Ibu Mega nggak disebut? Bagaimana? Dengan Ibu Mega nggak disebut? Sebenarnya kita juga ingin berkomunikasi, tapi sampai kita mengambil keputusan itu tidak terjadi komunikasi. Memang ada tutup pintu gitu atau dari PKS yang tutup Galah, pintu masa atau? sesama anak bangsa pakai tutup pintu, janganlah.
Kenapa tidak terjadi komunikasi? Karena kan komunikasi di antara partai politik sudah biasa sebenarnya. Saya kira nggak sempat aja ya. Kalau Jokowi kan Masa nggak PKS kan mendukung beliau di Solo sebagai wali kota. Dulu Pak Hidayat kampanye buat beliau. Karena itu saya mengatakan begini, waktu kita memutuskan mendukung Pak Prabowo, kita tidak sedang mengatakan Pak Prabowo ini lebih baik dari Jokowi. Yang kita katakan bahwa Pak Prabowo lebih tepat memimpin Indonesia sekarang. Lebih tepat? Kenapa dia tepat? Begini saya bilang. Satu, Indonesia ini kita sekarang sedang akan mengakhiri transisi. Iya kan? Nah, kita perlu orang yang mengkombinasikan dua hal, dan ini jarang terjadi. Seorang demokrat sejati, tapi seorang yang juga direktif, decisive begitu ya, kuat kepribadiannya. Itu sebabnya akhirnya menjatuhkan pilihan pada koalisi ini ya. Pak Jokowi, Pak JK secara pribadi-pribadi, orang-orang semuanya bisa baik secara personal gitu loh. Tapi begitu dia di-merge sebagai sebuah tim, kita belum tahu akan seperti apa